Dari tempat ini, kami sadar Bapa, semua hanya kebaikan anugerah Engkau kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami mau terus menyenangkan hati Engkau, terus memuliakan Engkau. Biar hidup kami mencerminkan kehidupan Engkau. Hidup kami menjadi saksi kemanapun kami pergi. Setiap pembicaraan kami menyenangkan Engkau, memberkati orang lain Bapa. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Engkau, berbicara pada setiap kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. FGB men, be strong in the Lord. FGB. Ketomang chapter, apalagi bicara, saya harus berdoa berhari-hari. Karena banyak sekali orang-orang legend, orang-orang hebat, mentor-mentor di tempat ini. Jadi kalau ada kesempatan boleh melayani, saya pikir ini satu privilege yang luar biasa. Ya, saya mencoba men-sharingkan, tidak mengajar karena banyak pengajar di tempat ini, banyak S3, S4 di tempat ini. Pak Vincent. Oke, saudara, tema hari saya tadi pengumuman minggu depan ya ada tentang akselerasi. Saya nggak tahu, saya udah curi start dulu. Saya bicara tentang akselerasi juga hari ini. Hari-hari ini banyak orang yang hidup yang demand a quick result. Maunya hasil yang cepat, sukses yang kilat. Banyak sekali. Sehingga banyak orang gagal untuk bekerja keras ketika hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Mereka bertanya-tanya, ya, kok seperti ini? Mereka tidak bisa menerima kenyataan. Kok orang lain diberkati, kok saya tidak diberkati? Tadi Pak Agus sudah sharing, ya kan? Kalau tidak mengandalkan Tuhan, moyong gitu kan. Tapi banyak orang bertanya, ya, kenapa dia diberkati? Kenapa saya lakukan? Kenapa tidak berhasil? Padahal dia tidak pernah mempelajari orang yang berhasil itu jatuh bangunnya seperti apa, ya, prosesnya seperti apa, berapa banyak kegagalan yang mereka alami sampai mereka berhasil. Banyak orang mau cepat hasilnya. Banyak juga orang yang suka bermimpi, mimpi yang besar, kan? Dan membayangkan kalau punya ini, membayangkan. Tidak salah saudara, tidak salah untuk bermimpi. Bahkan ada buku yang mengajarkan bermimpilah setinggi mungkin. Tetapi permasalahannya hanya mimpi saya tidak cukup. Kita perlu bekerja keras untuk mencapai mimpi itu. Perlu proses untuk mencapai mimpi itu. Nah, seorang next ya, namanya Orrin Woodward berkata demikian, seorang pengarang dia berkata, winning requires reaching inside yourself for an extra gear to accelerate challenge. Kemenangan membutuhkan usaha yang keras untuk menggali potensi dalam diri kita, mendapatkan kekuatan ekstra untuk mempercepat tantangan. Accelerate challenge. Accelerate challenge. Zaman-zaman saya dulu waktu masih suka nyanyi di karaoke, ya. Saya ingat waktu itu lagunya paling top, Ai Pia Chia Iya. Masih ada yang ingat lagu itu, pasti Pak Tom Jones kita pasti kenal lagu itu. Ya. Ai Pia Chia Iya. Dibilang apa? Sahun Ti Chu Tia, Ci Hun Ko Pa Pia. Artinya apa? Artinya 30% Tuhan, 70% kekuatan kita, usaha kita. Lagu dunia saja bisa ini. Ya. Banyak anak-anak Tuhan berhak di Alkitab bicara, ya kan? Bangsa Israel maju, kita diam diri, Tuhan yang berperang, nggak usah kerja. Bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Tetapi jangan itu membuat anak Tuhan nggak usah kerja, biar Tuhan yang kerja saja. Ini kenyataan saudara.
Hari-hari banyak ya, mental-mental yang berdoa aja cukup. Ya, saya cukup berdoa saja, nanti Tuhan yang akselerasi. Tuhan bisa lakukan, amin, pasti. Tuhan punya kuasa untuk melakukan, tapi permasalahannya kita harus lakukan bagian kita. Ya, kita harus lakukan bagian kita. Nah, hari ini saya mau cerita dikit tentang Yusuf. Ini semua sudah tahu lah pasti. Ya, bagaimana Yusuf melakukan bagian dia dengan sebaik-baiknya dan Tuhan akselerasi dia ketika waktunya tiba. Ya. Yusuf kita tahu anak Yakub, ya, anak ke-11, ya, anak ke-11, anak kesayangan, ya, mamanya siapa? Rahel. Ya. Yakub untuk mendapatkan Rahel harus proses 14 tahun, 7 tahun dikasih kakaknya Leah. Baru dapat kerja 7 tahun ini baru dapat wanita idamannya. Ya, saya bayangkan kalau saya jadi Yakub saya udah protes dulu tuh. Ya, taunya bukan wanita idaman, tapi dia demi wanita idaman dia kerja 7 tahun lagi. Dia punya anak 12, Yakub anak ke-11 kita tahu. Dan Yakub punya 2 resmi, 2 yang pelayan, ya. Leah memberikan pelayan namanya Zilpah. Ya. Kenapa dia berikan? Ketika menurut ceritanya ketika Yakub lebih menyayangi Rahel, dia berikan pelayannya Zilpah sehingga punya anak. Kemudian Rahel berikan pelayannya juga Bilhah. Ketika dia nggak bisa punya anak, mengulangi cerita Sarah, ya, sehingga lahirlah Yusuf, anak ke-11. Kenapa disayang? Karena waktu itu menurut ceritanya umur Yakub sudah 91 tahun, 91 years old. Jadi Pak Alek masih bisa, Pak. Saudara, ini pelajaran yang menurut saya melihat saking sayangnya Yakub terhadap Yusuf sehingga terlalu kentara, sehingga akibatnya saudara-saudaranya diiri sama dia. Sayang boleh, ya, tetapi jangan membuat karena terlalu sayang jadi saudara yang lain jadi iri. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya saya ketemu supply saya punya 4 anak laki-laki. Ya. Saya tanya dia, Bu, 4 anak laki-laki ini mana yang paling disayang? Pasti ada yang lebih disayang. Dia bilang satu hal, Rudy, saya tidak pernah akan menunjukkan siapa anak yang paling saya sayang. Pernah ditanya anak-anak, si Anu anak pertama setiap bulan kasih berapa sih? Anak kedua tanya kasih berapa sih? Dia bilang satu hal, saya tidak pernah akan kasih tahu berapa yang anak-anak saya berikan. Supaya mereka tidak iri hati. Saya lihat cerita, karena terlalu sayangnya Yakub terhadap Yusuf, membuat Yusuf dibenci diiri sama saudara-saudaranya. Ya, diiri sama saudara-saudaranya. Nah, kita tahu bagaimana Yusuf dibetray sama saudara-saudaranya, ya, dijual. Ya, dijual jadi slave, jadi hamba, ya. Semua sudah tahu gitu. Dari hamba masuk ke rumah Potifar. Masuk Potifar kerja keras, dipercaya, Tuhan favor Tuhan ada sama dia, bahkan Potifar pun bertambah kaya menurut Alkitab. Dan ketika godaan datang, Yusuf melakukan yang terbaik. Yusuf tidak neko-neko. Tetapi kenyataan apa? Good deeds doesn't always produce good result.
Perbuatan baik belum tentu selalu ada irisan baik. Yusuf mempertahankan integritasnya, tetapi akibatnya jadi penjara. Mungkin banyak dari kita juga banyak melakukan perbuatan baik, tapi hasilnya belum tentu. Salah paham, orang salah paham bisa terjadi. Yusuf mengalami setback, kemunduran, tapi dia tetap setia, dia tetap rajin. Di penjara pun dia tetap rajin, sehingga bisa diangkat lagi jadi wakilnya itu sipir. Dia tetap rajin. Dan akselerasinya terjadi ketika satu hari. Dia diminta raja untuk menerjemahkan mimpi raja. Mimpi raja. It took so long ya untuk Yusuf akselerasi dalam satu hari. Hari ini di penjara, besok ketemu raja langsung diangkat. Akselerasi dalam waktu sehari. Ya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa belajar dari pelajaran Yusuf? Ada 3 hal saya mau share. Next. Ya. Pertama, God's timing is perfect. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Yusuf menghabiskan 13 tahun. 13 tahun jadi hamba, masuk penjara, in out, naik turun. Tuhan mempersiapkan dia untuk satu posisi yang influence. 13 tahun, Saudara. Kita harus percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dan Tuhan mempersiapkan Anda dan saya untuk sesuatu yang di depan. Indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Betapa sering Anda dan saya menantikan waktu kita. Sering menantikan, kapan waktunya saya Tuhan? Kapan waktunya kok nggak ada hasil? Saya percayalah pagi hari ini Saudara, mungkin kita belum menikmati hasilnya. But God's time is perfect. Is perfect. Dia habiskan 13 tahun Saudara. Banyak orang berkata, Tuhan tidak fair. Kenapa Pak Adian kok kemarin di Amerika saya sampai termimpi-mimpi. Waduh, ini diberkati, itu diberkati. Mungkin kalau saya nggak siap, Tuhan kenapa saya nggak seperti Pak Ardian? Saya kerja keras juga gitu loh. Bisa saja, cuma saya belajar satu hal. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan punya porsi untuk orang-orang berbeda-beda. Kapasitas berbeda-beda. Daya tampung berbeda-beda. Ya. Saudara, saya ingat waktu saya mulai kerja itu 5 tahun. Gaji pertama saya tahun 85 400.000. 400.000 waktu itu sih lumayan loh. Lumayan tahun 85. Kan? Single saya tapi harus bayar uang kuliah masih ini semuanya. 5 tahun gaji tetap 400.000. Sementara yang lain teman-teman saya kuliah naik terus. Saya tetap stay, tetap stabil di 400.000. Sampai saya keluar baru Tuhan angkat dan sampai hari ini tidak pernah turun. Waktu Tuhan. Ya. Dan semoga tidak turun terus, bisa melayani terus. Ya. So, saya mau katakan, hari ini, pagi hari ini, mungkin kita tunggu dan tunggu. Ya kan? Tuhan tidak pernah terlambat. Kedua, preparation precedes acceleration. Persiapan kita mendahului akselerasi Tuhan. Ketika Yusuf diproses, naik, turun, Yusuf tidak komplain. Yusuf tetap lakukan bagian dia. Tetap lakukan bagian dia. Proses terus. Ya.
Saudara, sering sekali Tuhan mempersiapkan Anda dan saya di belakang layar. Tidak enak. Saudara, ketika kita dipersiapkan, kita jangan tanya why, but what? Tuhan kenapa? Kenapa terjadi? Kenapa? Enggak. Pertanyaan kita adalah, Tuhan, apa yang saya harus belajar? Apa yang saya harus lakukan? Dan Yusuf lakukan itu. Dia enggak tanya Tuhan, Tuhan saya udah benar kok, kenapa? Salah apa? Tapi dia lakukan apa yang saya bisa belajar. Dia asah skillnya, leadershipnya, manajemennya. Sehingga ketika waktunya sampai, dia excel. Saudara, ketika kita dalam saat-saat mengalami susah, ya kan? Kau usah tanya why lagi. What? Apa sih Tuhan, saya mau belajar apa sih? Prosesnya apa yang saya belajar? Sehingga makin hari kita makin kuat. Makin hari makin kuat. Ketiga, divine favor can transform situation. Divine favor, favornya Tuhan, favor yang ilahi bisa merubah segalanya. Bisa merubah segalanya. Ketika favor Tuhan turun, tidak ada satupun yang bisa membatasi kita. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kita. Yusuf dari prisoner jadi PM dalam waktu sekejap. Tuhan bisa merubah dengan seketika. Hari ini Anda dan saya siap-siap. Penantian kita Tuhan bisa rubah dalam sekejap. Bersiap-siaplah saudara. Bersiap-siaplah. Oke, next. Nah, posisi kita apa posisi kita di dalam menghadapi akselerasi Tuhan? Nomor 1, be strong. FGB man, be strong in the Lord. Saya pikir ini tidak sembarangan ketika yel-yel ini dilakukan. FGB man, be strong in the Lord. Di internasional, ya kan, Jordan ini, kalau FGB man, be strong in the Lord, itu pasti Indonesia. Dari Pak Adien ke sana, semua kita pokoknya maju, kata pertama FGB man, be strong in the Lord. Bahkan kita naik aja, mereka udah teriak be strong in the Lord. Be strong in the Lord, saudara. The biggest difference between winner and loser, ini. Loser itu gampang menyerah. Dikit-dikit menyerah. Tapi orang yang berhasil, resilient, terus face the problem. Yusuf mengalami up and down, ya, be strong. Oprah Winfrey berkata, where there is no struggle, there is no strength. Kalau tidak ada pergumulan, tidak ada kekuatan. Kalau Anda dan saya hidupnya mulus-mulus saja, belum terbukti, saudara. Belum terbukti. Bisa-bisa saja kita luarnya bagus, sebenarnya lembek. Jadi Tuhan izinkan pergumulan untuk membuat Anda dan saya kuat, saudara. Next. Nah, ini orang terkuat, Arnold Schwarzenegger. Ya. Strength does not come from winning. Your struggle develop your strength. Kekuatan itu bukan saat kita dapat ketika menang, saudara. Justru ketika kita punya struggle, kita dibentuk setiap hari, dibentuk. Itulah kekuatan. Kalau hari ini Anda dan saya lagi dibentuk, bersyukurlah kalau kita bentuk Tuhan untuk menjadi dapat kekuatan luar biasa. Joshua 1:9, be strong and be courageous. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan. Nah, next, 1 Korintus 16:13. Finally, be strong in the Lord. Enggak, next. Be on your guard.
stand firm in faith. Be courageous. Be strong. Yang menarik di sini, be courageous. Bahasa Indonesia apa? Bersikaplah seperti laki-laki. FGB Men, pagi hari ini bersikap seperti laki-laki. Ketika Anda dan saya punya masalah, stand firm. Tidak cengeng, tidak mengeluh. FGB Men, be strong in the Lord. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya Anda dan saya kuat. Ini dicatat di New Testament. Katanya cuma bukan sok-sokan, tapi ini adrizomai. Hanya satu, bersikap seperti laki-laki. Saudara, ketika saya baca ini, saya bertobat, saudara. Mungkin saya ngeluh, kenapa kok layani banyak ini ketemu orang ada saja gitu loh. Tapi ingatkan, Rudy, bersikap seperti laki-laki. Pagi hari saya mau katakan, FGB bersikap seperti laki-laki. Ada masalah, enggak usah cengeng. Seperti laki-laki. Tidak usah ngeluh. Bersikap seperti laki-laki. Ada pepatah mengata apa? Man no cry. Ada lagunya Pak ya? Man no cry. Pria tidak Man no cry. Pria tidak nangis. Saya mau katakan, bersikap seperti laki-laki bukannya tidak menangis, saudara. Yusuf ketika di penjara, ketika dijual dia tidak nangis. Tapi Alkitab mencatat 4 kali dia menangis. Ketika ketemu saudaranya, ketika ketemu bapaknya, dia menangis. Hari ini saudara, tidak menangis bukan laki-laki, enggak seperti itu. Kita menangis, it's okay. Sikap kita seperti soldier, man no cry, be strong in the Lord. Saudara, jangan terlalu tegang, saya juga ikut tegang. Ya, kalau saya habis pasti nyanyi satu lagu itu. Saudara, saya mulai bisnis, ya, nggak ada karyawan, nggak ada office, ya, nggak ngerti tekstil, ya, ketemu saingan terus mau matiin, kalau jual Rudy nggak bisa, ya, nggak punya PT. Saudara, saya ingat bersikap seperti laki. Kalau waktu itu saya mengeluh, give up paling gampang, saudara. Ya. Orang saingan saya, lu kalau jual Rudy, kita blok, gak mau beli. Saya nggak tahu anak muda 26 tahun, ya, out of nowhere, di Tanah Abang, di pasar pagi, ya, muncul satu anak muda, ya, dicek dari Medan lagi. Ya, dan waktu itu ada orang Medan yang ngebom 9 miliar. Semua cek. Saya tahu mereka, saya langsung ketemu mereka. Saya orang Medan. Tapi orang Medan ada yang baik, ada yang jelek, ada yang baik juga. Enggak usah cek, saya Medan, saya bilang. Ya, saya bayar kontan semuanya. Saudara, kalau saya menyerah, saya enggak ada hari ini, saudara. Ya, be strong. Be strong. Next. Kedua, be faithful in the small things. Kita ini sudah tahu lah, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percaya perkara besar. Ya. Be faithful. Yusuf tetap setia dimanapun ditempatkan. Di rumah Potifar, dimanapun ditempatkan. Faithfulness attracts God's acceleration. Kesetiaan kita menarik akselerasi Tuhan. Jangan anggap yang sepele-sepele, saudara. Jangan menganggap enteng hal yang sepele. Kalau kita disuruh pelayanan kecil-kecil, enggak usah pikir, karena justru yang kecil Tuhan bisa pakai untuk hal besar. Ya, bisa pakai untuk hal besar. Nelson Mandela berkata, we can start changing the world for the better, no matter how small the action. Setiap hal yang kita lakukan, it matters. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh.
kecil besar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan bisa speed up. Ya. Tuhan mau kita percaya the finished works, not the present, not ourselves. Tuhan mau kita percaya the finished work, bukan apa yang sekarang kita lakukan, bukan diri kita. Because His plan is better than our dreams. Rencana Tuhan itu lebih besar dari mimpi kita. Sesuatu yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah bayangkan, Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Jadi hari ini saudara, seberapapun kecil tanggung jawab diberikan, lakukan sungguh-sungguh. Ini baru terjadi, baru terjadi, masih grace. Makanya saya pagi ini semangat sekali. Berapa minggu lalu ada seorang anak muda ketemu saya di chapter saya, chapter hari Senin malam. Dia bilang, Ko Rudi, saya mau bawakan tema apa ya? Karena dia tahu di sana banyak yang lebih senior dari dia, dan saya pasti di sana. Dia bilang, saya mau bawa tema apa? Saya bilang satu aja, bawa tema yang kamu hidupi. Bawa tema yang kamu hidupi. Oke. 2 minggu Senin ini saya nggak ada di Indonesia. Ya. Kami World Convention. Ya. Saya pagi ini nggak makan karena berat naik. Diajak makan berat sama Pak Adian terus. Kemarin saudara, ini berapa hari tidur kan masih nggak gitu. Saya pikir mau bicara di Tomang chapter itu top chapter yang harus saya persiapkan baik-baik. Harus cukup tidur. Tapi hati kecil saya janji anak muda ini datang untuk support dia. Saya udah pilih, nggak apa-apa hadir. Dan masih ada Zoom meeting, saya sampai Zoom meeting sampai hadir. Hadir, yang datang ya 9 orang lah, lumayan. Banyak orang lama nggak datang. Ada 2 orang baru, satu saya ajak, satu lagi anak muda datang terlambat, yang sudah setahun lebih tidak hadir. Saya dengerin anak muda bicara, setelah selesai saya minta dikit ngomong, saya ngomong sedikit. Kemudian anak muda yang 1 tahun lebih tidak datang, bicara juga. Nah yang menarik saudara, dia bilang dia sudah setahun lebih gak ke full gospel. Dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Tapi dia berdoa dengan Tuhan yang universal. Tuhan yang universal, karena dia belum masih kepercayaan. Saya berdoa Tuhan yang universal. Universal itu klik. Wah, saya universal. Selesai, saya ajak bicara. Yuk bicara sama Tuhan universal. Dia cerita, ya saya dari kecil Katolik. Sekolah Katolik, saya ngerti berdoa. Tapi saya belum Kristen. Saya bilang, you tahu nggak Tuhan yang universal itu Tuhan apa? Kemudian saya malah teruskan lagi. Saya Yesus bukan agama loh. You tahu nggak? Yesus sudah nunggu lama di depan pintu. Kamu tahu nggak? Kamu percaya Yesus? Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus yang Tuhan yang universal juga. Saya challenge dia. Tuhan Yesus itu relationship, bukan agama. Tuhan tunggu di depan pintu udah lama, saya bilang. Buka pintu. Mau nggak buka pintu? Kemudian dipanggil foto sama-sama, selesai foto saya lihat lagi, saya kejar lagi. Saya tanya lagi, you mau buka pintu nggak? Dia diam. Saya tanya lagi, you mau buka pintu nggak? Dia bilang apa? Mau, tapi bagaimana caranya? Wah, saya nggak tunggu lagi. Yuk ikut saya berdoa sebentar saja. Saya pimpin dia doa pertobatan. Saya mau katakan, hal-hal kecil, saya bukan pembicara, saya capek. Saya datang ke chapter itu. Tetapi pulangnya saya sukacita.
Saudara, ini anak muda dari kecil sudah kenal Tuhan, di Katolik, ya kan? Belum pernah terima Tuhan. Tapi malam kemarin akselerasi terjadi. Saudara, apapun pelayan kita, apapun tugas kita, don't despise small things. Belum tentu kemarin saya bicara, belum tentu saya menangkan dia. Belum tentu. Justru ketika saya tidak bicara, saya perhatikan dia. Saya bisa menangkan. Wah, saya kemarin, semangatnya luar biasa. Lari 20 kilo pun gak apa-apa tuh. Dapat semangat, waduh, saya pikir masih dapat spirit sampai hari ini. Don't despise small things. Faithful in small things, saudara. Be faithful in small things. Be strong, be faithful. Terakhir. Next. Be forgiveful. Be forgiveful. Next. Ya. Be forgiveful and move forward. Efesus 4, 31, 32. Bahasa Indonesia ada, next. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan dibuang, saudara. Salah satu kunci sukses Yusuf ada dia memberikan pengampunan. Kalau dia tidak bisa mengampuni saudaranya, mungkin dia tidak akan mengalami proses seperti itu. Kita harus melepaskan kepahitan, saudara. Extend forgiveness to those who wrong us. Mengampuni orang yang bersalah pada kita. Saudara, ketika Tuhan mau memberkati kita, tidak ada orang lain, tidak ada musuh kita yang bisa menghalangi. Satu-satu yang bisa menghalangi adalah ketika kepahitan kita pendam. Ketika kemarahan kita pendam, ketika kita tidak bisa mengampuni, itu mungkin yang bisa membatasi. Saudara, saya mengalami kepahitan dengan paman saya. Karena ketika papa saya meninggal, bisnis diambil semua, saya kerja sama dia, gak fair gitu. Saya pisah, saya sempat kepahitan. Dan memang bisnis saya begitu-gitu saja, saudara. Dan saya ingat, satu tahun saya ambil keputusan dia di Medan. Saya telepon, saya mau ke Medan, saya mau ketemu. Dan saya siap ketika ketemu, saya mau reconcile. Siapa yang terjadi, saudara? Ketika saya sampai, dia dari atas, dia lihat saya, dia nangis, saudara. Saya pikir saya pasti menghadapi dia dengan saya harus sabar. Justru ketika saya datang ke tempat dia lihat saya, dia nangis. Dan pemulihan itu begitu gampang, saudara. Ketika saya mengampuni, Tuhan akselerasi bisnis saya, Tuhan angkat terus. Soalnya setiap kita pasti pernah mengalami dikhianati, dianggap enteng, ditusuk dari belakang. Pagi hari Tuhan berkata, forgive them, ampuni mereka. Kepahitan kita buang, supaya kita bisa diakselerasi next level. Be strong, be faithful, be forgive. FGB men, be strong in the Lord.